Bismillahirrahmanirrahim. Serial Pancasila numerik. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Konstitusi yang ideal tidak hanya bersifat egaliter, namun juga harus konsisten dengan identitas historis, nilai-nilai dasar bangsa, dan sistem ketatanegaraan yang ingin dibangun oleh suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 1-4 yang terjadi pada periode tahun 1999 hingga tahun 2002 memunculkan pertanyaan apakah amandemen atau perubahan tersebut masih berada dalam koridor kebaikan gitu, egaliter, konsisten dengan identitas historis dan nilai-nilai bangsa, atau justru menciptakan distorsi baru. Untuk itu diperlukan evaluasi yang sifatnya sistematis, objektif, dan filosofis, dalam rangka menilai sejauh mana Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen itu masih selaras dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia yang hakiki. Terjadi kesimpangsiuran dalam penerapan hukum dan administrasi negara sebagai implikasi dari Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Sebagai contoh, MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu tidak lagi dicantumkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Tidak sedikit aturan yang ada seharusnya batal demi hukum, tetapi sejauh ini tidak ada lembaga yang mengindranya. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga independen yang mampu mengindra dan menganalisis ketidaksesuaian perundangan terhadap dasar negara dan konstitusi. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya peraturan perundangan yang melanggar aturan di atasnya atau yang melanggar hukum. Teoritis. Pertama, konstitusi dalam perspektif teori negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang berfungsi sebagai piagam filosofis, yakni memuat nilai dasar negara, piagam politik, yakni mengatur struktur dan mekanisme kekuasaan, dan piagam hukum, yakni menjadi sumber dari segala sumber hukum. Konstitusi harus menjawab 3 pertanyaan. Who governs? Siapa yang memerintah? How do they govern? Bagaimana mereka memerintah? Dan how is power controlled? Bagaimana kekuasaan itu dikendalikan atau dikontrol? Nah, kesalahan fundamental dalam perumusan konstitusi itu berimplikasi pada instabilitas negara dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Pancasila sebagai ground norm. Pancasila merupakan integrasi nilai moral, sosial, dan politik yang menjadi ruh ketatanegaraan Indonesia. Dalam teori hierarki hukum di Indonesia, Pancasila merupakan ground norm, yakni norma dasar yang mengalirkan legitimasi ke seluruh sistem hukum di bawahnya. Oleh karena itu, 1. Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan kesatuan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Konsekuensinya, melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu sama saja dengan merobohkan bangunan NKRI dan melanggar Pancasila.
kalaupun sangat terpaksa harus melakukan perubahan ya, pada Undang-Undang Dasar 1945, maka perubahan atau amandemen tersebut hanya boleh ya dilakukan melalui adendum ya. Jadi naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh dirubah ya, hanya boleh ditambah melalui adendum. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya melalui adendum itu juga harus dilakukan ya selaras dengan nilai-nilai Pancasila, di mana setiap pasal yang ditambahkan ya tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Kritik dan koreksi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1 sampai dengan 4. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen itu berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Analisis kaidah Pancasila Numeri ya, terhadap pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen adalah rakyat Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Maka pelaksanaan kedaulatannya harus diwakilkan. Konsekuensinya harus ada lembaga yang mewakili permusyawaratan di tingkat tertinggi, yakni MPR. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 tersebut, ya, itu tanpa menyebutkan secara eksplisit ya, kedudukan MPR, ya, itu menjadikan negara ini seperti kehilangan hierarki kekuasaan. Ya. Nah, ini berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ya, di mana pasal 1 ayat 2 itu berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini dengan penghapusan posisi MPR ya, atau kedudukan MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ya, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara ya, yang melaksanakan kedaulatan rakyat ya. Ini dihapus gitu. Nah, perubahan ini menimbulkan beberapa problem ya. Pertama, kedaulatan rakyat tidak lagi diwujudkan melalui lembaga perwakilan tertinggi ya, yakni MPR ya. Kemudian tidak ada lembaga pemegang atau pembuat ya, garis besar haluan negara atau GBHN. Ini mengakibatkan pemerintah ya, kehilangan arah pembangunan jangka panjang. Problem lain adalah konstruksi ketatanegaraan itu kehilangan hierarki formal, ya, sehingga potensi tarik-menarik antar lembaga yang ada itu niscaya meningkat. Nah, seharusnya hierarki lembaga negara itu justru menjadi instrumen stabilitas gitu, ya. Bukan ancaman terhadap demokrasi Pancasila. Kita lihat pada pasal 7B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ya, itu berbunyi pendapat Dewan Perwakilan Rakyat ya, bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini kalau dianalisis ya, itu bukankah kesimpulan mengenai pelanggaran hukum itu merupakan wewenang kekuasaan peradilan ya,
bukan kewenangan DPR. Gitu. Ini bahkan lebih, ya katakanlah lebih parlementer gitu daripada sistem parlementer pada umumnya gitu. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, ya, atau presidensial. Dengan demikian, untuk apa presiden itu dipilih secara langsung gitu? Ya. Kalau kemudian bisa katakanlah diimpeach oleh DPR gitu. Nah, uh, pasal 7B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ini rawan konflik kepentingan ya. Semacam terjadi diktator mayoritas gitu ya. Dan meningkatkan instabilitas politik ya. Koreksi berikutnya atas Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ya ini pada pasal 37 ayat 5 ya, yang berbunyi khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, ini kalau dianalisis ini bagaimana kalimat dalam pasal 37 ayat 5 tersebut itu dapat dijamin gitu. Ketetapannya gitu. Ini suatu hal yang katakanlah nonsens tuh, karena hal tersebut artinya bentuk negara tersebut masih bisa dilanggar ya, bila pengamandemen berkehendak seperti itu. Ya. Oleh karena itu ya, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu memang sudah final ya, secara konsensus sudah final, namun tidak perlu ditulis di dalam pasal atau ayat dalam Undang-Undang Dasar ya. Karena sudah merupakan itu tadi ya, konsensus nasional ya. Pancasila adalah dasar negara dan sumber hukum dasar di Indonesia ya. Serta NKRI adalah bentuk negara yang tidak dapat diubah ya. Karena keduanya merupakan pengejawantahan dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, oleh karena itu sudah merupakan konsensus ya, di mana setiap usaha untuk mengganggu kedua simbol negara tersebut merupakan perbuatan makar ya, karena melawan konsensus bangsa Indonesia ya, untuk bersatu atau dalam bersatu membentuk negara ini. Beberapa contoh kritik dan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada pada UUD 1945 amandemen ini merupakan ya beberapa yang bisa kita tayangkan gitu ya. Sebenarnya masih banyak ya, ayat pasal-pasal atau juga ayat gitu yang pada dasarnya perlu untuk dikritik ya dan juga dikoreksi gitu. Nah, secara keseluruhan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu menimbulkan instabilitas ketatanegaraan ya, di mana dampak dari amandemen tersebut diantaranya meningkatnya konflik antar lembaga negara akibat ketidakjelasan, kemudian tidak stabilnya hubungan eksekutif legislatif. Selanjutnya adalah menguatnya politik transaksional dan oligarki sebagai konsekuensi kecenderungan untuk menghidupkan demokrasi liberal ya, melalui pasal-pasal atau perubahan pasal-pasal dan juga ayat. Kemudian lemahnya arah pembangunan nasional karena alpanya atau tidak dicantumkannya
garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian juga dampak selanjutnya adalah fragmentasi politik dan sosial, ya, akibat pasal-pasal yang cenderung mengarah pada otonomi daerah yang longgar. Setelah melihat beberapa kelemahan atau kekurangan, ya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akibat adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka berikut beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Pertama, mengembalikan hierarki ketatanegaraan secara jelas gitu, di mana MPR itu dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara, ya, dengan tugas antara lain membuat dan menetapkan garis besar haluan negara atau GBHN. Kedua, menata ulang kewenangan DPR. Nah, kewenangan DPR itu perlu dibatasi, ya, agar sejalan dengan prinsip presidensial. Selanjutnya adalah memperbaiki mekanisme pemakzulan presiden gitu. Nah, pemakzulan presiden haruslah bersifat yudisial, ya, bukan politis. Selanjutnya, penataan ulang sistem otonomi daerah. Desentralisasi, ya, harusnya sejalan dengan atau dimaksudkan dalam rangka penguatan NKRI, ya, bukannya sementara ini justru mendekati federalisme. Nah, rekomendasi selanjutnya adalah memperkuat peradilan dan pengujian atas Pancasila. Perlu dibentuk lembaga atau mekanisme yang dapat menguji hukum, ya, terhadap Pancasila secara filosofis dan praksis gitu. Oleh karena itu perlu disusun adanya KUH Pancasila, ya, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pancasila. Rekomendasi pokok dari beberapa rekomendasi ini adalah keharusan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945 asli adalah konstitusi berspirit dan berkepribadian Indonesia. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 asli, ya, dibuat itu berdasarkan pada jiwa Pancasila, jiwa permusyawaratan, ya, kearifan sosial budaya Nusantara, juga struktur kekuasaan yang bersumber pada kedaulatan rakyat secara kolektif. Nah, menurut Noto Nagoro, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan stat fundamental norm, ya, yang tidak boleh dipisahkan dari Pancasila. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 justru melemahkan posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian menceraikan, ya, atau memisahkan konstitusi dari tradisi filosofisnya. Juga menggantikan nilai-nilai deliberatif dengan mekanisme prosedural model atau ala barat gitu. Nah, ini artinya terjadi kehilangan ruh dan identitas konstitusional bangsa. Epilog, terbukti bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 1 sampai dengan 4 dari tahun 1999 hingga tahun 2002 telah menghasilkan berbagai penyimpangan mendasar, ya, terhadap prinsip-prinsip ketatanegaraan yang bersumber pada Pancasila. Perubahan yang ada itu justru menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan, ya, melemahkan prinsip permusyawaratan, ya, menimbulkan kerancuan sistem presidensial, ya, juga mendorong fragmentasi melalui otonomi daerah yang berlebihan. Gitu. Juga
mengaturkan arah pembangunan nasional karena tidak adanya GBHN. Secara filosofis dan struktural, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tidak lagi mencerminkan jiwa Pancasila ya, dan desain konstitusi yang digagas oleh para founding fathers, ya, para pendiri bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu dan bahkan harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli, ya, sebagai dasar konstitusi yang lebih sesuai dengan identitas dan nilai-nilai Pancasila. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli menjadi langkah mendasar untuk membangun ketatanegaraan Indonesia yang selaras, kuat, dan berkarakter kebangsaan Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda.